Kubur-kubur yang disembah di muka bumi ini, pertama kali yang membuat kubur disembah itu Syiah pertama kali. Tarekat Sufiyah sama. Mereka anggap wali itu maksum, maka mereka itu bisa melakukan apa saja. Ini sesat ini dan kufur. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa imam itu punya kedudukan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Kemudian juga mereka punya akidah bada. Bada itu artinya ada yang Allah tidak tahu tapi imam tahu. Bayangkan itu bada. Ini kufur sudah. Ini keyakinannya mereka, orang-orang Syiah. Karena mereka berpendapat bahwa sesudah wafatnya Rasulullah, para sahabat semuanya murtad. Kecuali yang nggak murtad Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lainnya berapa orang, semuanya murtad. Berarti mengkafirkan siapa? Para sahabat. Yang paling mereka benci dua orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Nggak mungkin mereka ini orang Islam, nggak mungkin. ما حكم من يترضى على أبي بكر وعمر وعثمان وعائشة؟ كافر مشرك ملحد زنديق مستحق للعنة وفي نار جهنم إذا كان في غير ظرف التقية. بسم الله الرحمن الرحيم. Kemudian juga mereka mempunyai keyakinan kepada imam. Imam itu maksum. Imam maksum. Kalau menurut Ahlussunnah yang maksum siapa? Para nabi dan para rasul alaihi wassalam. Imam nggak maksum. Tapi kalau bagi mereka imam itu maksum, nggak pernah salah bagi mereka. Ini udah sesat ini pemahaman seperti ini. Jadi mereka imam itu bisa bebas melakukan apa saja. Sama seperti tarekat Sufiyah mengatakan wali-wali itu maksum, sama. Jadi kesamaan, kalau kita lihat kesamaan Syiah itu sama dengan tarekat, sama dengan yang lainnya sama. Makanya kalau kita lihat kubur-kubur yang disembah di muka bumi ini, pertama kali yang membuat kubur disembah itu Syiah pertama kali. Mengikuti siapa? Mengikuti Yahudi dan Nasrani. Baru setelah itu diikuti oleh apa? Tarekat Sufiyah. Sebab di Syiah itu ajarannya imam itu maksum, maka kuburan imam harus dibangun dan disembah oleh mereka, ditawaf kuburan imam itu. Tarekat Sufiyah sama. Mereka anggap wali itu maksum, maka mereka itu bisa melakukan apa saja. Ini sesat ini dan kufur. Bahkan di antara mereka mengatakan bahwa imam itu punya kedudukan lebih tinggi daripada para nabi dan rasul. Seperti keyakinan Syiah Itsna Asyariyah yang ada ini, Imamiyah, seperti Khomeini. Khomeini mengatakan inna min daruriyati madhabina anna li'aimati maqaman la yablughu malakun muqarrabun wa nabiyyun mursal. Sesungguhnya di antara yang paling penting dalam mazhab kami, mazhab Syiah, bahwa imam itu punya kedudukan yang tinggi. Dia lebih tinggi daripada malaikat yang dekat dengan Allah dan lebih tinggi daripada rasul yang diutus. Kalau sudah begini kufur tidak? Kufur. Itu ada di bukunya Khomeini. Makanya disebutkan oleh para ulama, limadza kaffara al-ulama al-Khomeini. Kenapa para ulama mengkafirkan Khomeini? Ini tokoh yang sesat dan menyesatkan. Kemudian juga mereka punya akidah bada. Bada itu artinya ada yang Allah tahu, ada yang Allah tidak tahu tapi imam tahu. Bayangkan itu bada. Ini kufur sudah. Ini keyakinannya mereka, orang-orang Syiah. Bahkan lebih parah lagi, mereka katakan Husain itu, kan mereka pakai 12 imam. Dari mulai Ali, kemudian Hasan, Husain, dan anaknya terus 12 imam. Itu mereka katakan yang mereka paling ini kepada Husain.
Bagi mereka tuh Husain segala-galanya bagi mereka. Maka keturunan itu dari Husain, Hasan nggak ada keturunannya. Kata mereka yang punya keturunan itu Husain, yang mulia itu Husain, Hasan tidak. Karena apa? Karena Hasan menyerahkan kekuasaan kepada siapa? Kepada Muawiyah pada tahun 40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Karena Nabi sudah sebutkan waktu Hasan Husain masih kecil, Nabi sudah sebutkan. Kata Nabi bahwa inna hadza sayuslihu inna ibni hadza sayuslihu fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Bahwa anakku ini, maksud cucuku ini akan mendamaikan dua kelompok yang besar nanti. Dibuktikan dengan Hasan mendamaikan, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah untuk menghentikan pertumpahan darah. Dan itu dipuji oleh Nabi SAW. Waktu itu Hasan masih kecil. Dan terbukti pada tahun ke-40 Hijriah yang dikatakan Amul Jamaah. Maka orang Syiah nggak senang dengan Hasan. Meskipun masuk sebagai imam, anak turunnya nggak boleh. Yang boleh dari mana? Anak turunnya Husain aja. Jadi kalau bilang mereka ini senang kepada Ahlul Bait, menghormati Ahlul Bait, ini dusta, kadzab mereka. Makanya kata Imam Syafi'i dan juga kata Syekhul Islam, orang yang paling dusta di muka bumi ini orang Syiah. Maka jangan percaya pada orang Syiah selama-lamanya sudah. Karena mereka punya ajaran apa? Taqiyah. Bohong. Bagi mereka, bohong itu hukumnya wajib bagi mereka. Wajib bagi mereka. Gak mungkin kalau ini Islam. Islam mengajarkan sejak kecil jujur. Maka diantara ciri Nabi Muhammad apa? Siddiq, jujur. Kemudian juga mereka gulu kepada imam-imamnya. Gulu mereka kepada imam-imam. Jadi imam itu maksum dan mereka menyembah imam-imam itu. Maka di antara mereka ada yang haji ke tempat imamnya, nggak ke Mekah mereka. Tanah suci mereka mana? Karbala. Tanah suci mereka Karbala, karb wa bala. Karbala, karb kesulitan yang terus menerus. Bala ya musibah, bencana. Karbala, karb wa bala. Makanya terus mereka mendapatkan bencana. Terus karb wa bala. Dibilang Karbala. Mereka mengatakan bahwa Karbala suci. Mereka ngambil tanah itu untuk sholat. Taruh di sini kalau sholat. Itu dari Karbala kata mereka. Kalau tokoh-tokohnya iya, tapi kalau yang awam tidak. Tapi kalau tokoh-tokohnya mesti bawa tanah itu. Karbala, karab wa bala. Maka bencana terus buat mereka. Gitu. Maka akhir kehidupannya banyak yang gila mereka. Karab wa bala. Gitu. Karena mereka mencaci maki para sahabat, dan bagi mereka mencaci maki sahabat merupakan apa? Agama, sebagaimana taqiyah agama. Kata mereka, at-taqiyatu dini wa dinu abai, kata mereka. Dalam kitab mereka bahwa taqiyah itu adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Wajib taqiyah. Begitu juga mereka mencaci maki para sahabat merupakan agama, wajib bagi mereka. Karena mereka berpendapat bahwa sesudah wafatnya Rasulullah, para sahabat semuanya murtad. Kecuali yang nggak murtad, Ali bin Abi Thalib, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan yang lainnya berapa orang. Semuanya murtad. Berarti mengkafirkan siapa? Para sahabat. Yang paling mereka benci dua orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Nggak mungkin mereka ini orang Islam, nggak mungkin. Kalau orang Islam mesti mencintai siapa? Sahabat Abu Bakar dan Umar. Kita tadi sudah bahas hadis bahwa Nabi menyuruh kita mengikuti siapa? Abu Bakar. Iqtadu bil ladzina min ba'di Abi Bakar wa Umar. Dan akan mengikuti dua orang sahabatku sudah wafatku, Abu Bakar dan Umar. Dan orang yang paling mulia Abu Bakar dan Umar, tokohnya para sahabat, tempatnya di sorga. Dan dua-duanya juga sebagai apanya Nabi, sebagai sahabat dan juga apa? Mertuanya Nabi. Mertua Nabi, sangat dekat hubungan yang luar biasa. Tapi itu jadikan agama mencaci maki sahabat Abu Bakar dan Umar. Dicaci maki oleh mereka. Dalam sholatnya caci maki, dalam majelisnya mereka caci maki Abu Bakar, Umar.
Nggak mungkin. Kalau orang Islam nggak mungkin. Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi falau anna adakum anfaqa mithla uhudin dhahaba ma balagha muddadim nasifa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya, Nabi bersabda sallallahu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencaci maki para sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaba, kalau seandainya seorang dari kamu infak sebesar gunung Uhud berupa emas, ma balagha muddadim nasifa, enggak mencapai infaknya sahabat meskipun mereka infak sebesar 2 telapak tangan, tidak juga separohnya. Artinya sekarang ini hadis sahih Bukhari Muslim, kita infak nih berupa gunung Uhud berupa emas. Kalau antum yang sudah pernah umrah atau haji melihat di Madinah itu gunung Uhud, besarnya gunung Uhud itu, sebesar-besarnya panjang gunung Uhud, itu nggak bisa dihitung dengan ribuan ton itu gunung Uhud. Sekarang kita dijadikan oleh Allah berupa emas gunung Uhud itu, kita infakkan itu. Kalau kita infakkan berupa gunung Uhud berupa emas itu cukup buat bangsa Indonesia. Kita infakkan semuanya belum bisa mencapai derajat siapa? Sahabat. Sahabat infak berupa makanan 1 piring umpamanya, kita infak sebesar gunung, belum bisa mencapai derajat sahabat. Karena apa? Karena imannya mereka, karena ikhlasnya mereka, karena jihadnya mereka, karena jujurnya mereka, karena takutnya mereka kepada Allah dan yang lainnya dari amal-amal hati yang nggak bisa dicapai oleh orang-orang yang sesudahnya. Sahabat ini generasi yang nggak pernah ada di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, dan tidak pernah ada lagi sepanjang masa tentang mereka. Sebaik-baik manusia di muka bumi ini, yang semuanya Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa kullan wa'adallahu husna. Semua para sahabat kami jamin mereka dengan sorga semuanya. Nggak boleh mencaci maki sahabat. Makanya dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, la tasubbu ashab Muhammadin, jangan kalian mencaci maki para sahabat. Fala maqamu ahadin minhum khairun min amalikum arba'ina sana. Kata Abdullah bin Umar, jangan kalian mencaci maki sahabat. Seorang sahabat nggak boleh. Sesungguhnya berdirinya sahabat bersama Nabi sesaat lebih baik daripada amal kita selama 40 tahun. Dibawakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitabnya Fadailus Sahabah, dan riwayatnya sahih. Jadi betul-betul keutamaan para sahabat, dan di setiap kitab hadis disebutkan tentang keutamaan para sahabat. Ada manaqib ya, manaqibnya Abu Bakar, manaqibnya Umar. Mestinya orang menyebutkan tentang manaqib atau fadail as-sahabah, keutamaan sahabat. Tapi kalau kita lihat orang-orang menyebut manaqib siapa? Abdul Qadir Jailani. Bukan manaqib sahabat, manaqib Abdul Qadir. Betul, Syekh Abdul Qadir ini orang mulia. Dia orang soleh. Tapi yang pantas disebutkan siapa? Sahabat yang lebih mulia dari semua manusia di muka bumi ini. Antum lihat kalau ahlul bid'ah itu bukan menyebutkan yang benar, ini udah salah Syiah. Kemudian diikuti lagi sama ahlul bid'ah yang lain. Kemudian mereka ngadakan itu manakiban, istilahnya manakiban. Motong ayam jago karena Syekh Abdul Qadir senang sama ayam jago, kata mereka. Jadi ini macam-macam, sudah agama dirusak sudah sama kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan dalam bid'ah. Maka antum harus belajar Quran dan Sunnah, jadi tahu ini nggak benar, ini benar, dia tahu. Gitu. Jangan diikuti, jangan dibela. Makanya juga harus, ini jadi peringatan juga nih buat semuanya, ya buat antum, buat juga para ustadznya, para dai, para penceramah, para kiai, termasuk para pejabat juga di Indonesia. Ini Syiah sesat, jangan dibela. Jangan diizinkan mereka mengadakan acara-acara yang sesat dan menyesatkan, seperti Asyura, sesat dan menyesatkan. Mereka mengadakan acara Asyura tentang terbunuhnya Husain, mereka menangis, meratap, pakai akal yang waras aja nggak bisa diterima. Mereka meratap dengan memukul dirinya. Coba kalau orang kafir lihat, oh Islam kok begitu, saya nggak mau masuk Islam.
nanti dilukai tubuh saya, kata mereka. Iya tidak? Ini nggak masuk di akal. Di agama nggak ada, apalagi akal. Mereka ini paling bertentangan dengan akal manusia. Orang Syiah, orang yang paling bodoh di muka bumi, paling bohong dan paling bodoh. Tapi kalau kita lihat dalam muamalah, paling jahat Syiah itu. Khawarij dan Syiah paling jahat karena mereka menghalalkan darah kaum muslimin dan menghalalkan harta kaum muslimin sepanjang sejarah. Kita melihat para ulama Ahlussunnah dibunuh oleh siapa? Oleh Syiah. Ketika Khomeini revolusi Iran pertama kali merebut kekuasaan Iran, yang dibunuh siapa pertama kali? Ulama Ahlussunnah yang dibunuh. Dihancurkan masjid-masjid sunnah oleh Khomeini. Maka itu melihat Syiah ini nggak bisa ditoleransi. Maka pejabat juga harus paham tentang Syiah ini. Bisa baca buku-buku tentang Syiah.